adalah hari awal dari story of my life. Aku akan bercerita tentangmu, tentang seorang bintang kehidupan, hanya di VO Traveling. Segera. Di situ aku berpikir, ini feeling dari mimpi aku selama ini. Kenapa almarhumah jauh-jauh di bulan Juli dia bilang jaga Amel, padahal Amel waktu itu, pada saat itu Amel lagi viral-viralnya dan dicintai oleh semua orang penggemar Nika Ardila. Syuting di tanggal 5 September 2021 dan aku uploadnya itu di tanggal 20 Oktober 2021. Di sini kelihatan 20 Oktober 2021. Berawal dari sini, ini adalah surat yang selalu menjadi saksi pada saat itu. Dalam mimpi itu, almarhumah pakai baju warna ini. Ini adalah salah satu dan kalian mungkin teman-teman pasti ingat pada saat aku memberikan kado kepada Amel, aku memberikan bingkisan itu berwarna pink. Ini alasannya. Karena ada nama Amel, akhirnya baru aku bikinin iklannya. Di tanggal 26 Oktober aku dikontak oleh Emma Amri. Untuk informasi buat kamu semua, Febri adalah salah satu anak NAFC, Nika Ardila Fans Club, yang pertama kali ketemu saya secara langsung. Isi WhatsApp-nya begini. Assalamualaikum Ilfo, aku bisa telepon, aku mau cerita sebentar yang terjadi dengan Amel, boleh kita diskusi? Dia bilang gitu, karena waktu itu aku sempat udah marah-marah ya. Kalian pengen banget aku ngobrol terus sama dia. Aku bisa ya itu deh. Oke, kita sambut Amel Amelia. Hai guys, hari ini gue di tempat yang sangat spesial, itu di Ngopi di kawasan Jalan Keuangan, Jakarta Selatan. Dan gue sengaja datang ke sini untuk bikin klarifikasi atau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini teman-teman selalu tanyakan untuk membahas kronologis apa yang terjadi pada saat saya ketemu dengan Amel, ya. Dan banyak yang bertanya kejadian-kejadian yang mungkin tidak masuk dalam nalar kita dan ini adalah sebuah kebetulan atau bagaimana. Tapi yang pastinya ini bukan disengaja ataupun ibaratnya settingan, itu enggak sebenarnya. Jadi aku akan kasih bukti dan faktanya untuk kalian semua. Dari awal pertama kali saya mengenal sosok seorang Amel Amelia, kemudian akhirnya ada mimpi tersebut, terus saya juga harus berjuang untuk supaya sembuh dari terpapar virus COVID kemarin. Kemudian juga ada pertentangan yang terjadi antara saya dengan beberapa anggota pengurus dari Nika Ardila, salah satu pengurusnya, kemudian ada fanbase Nika Ardila, sampai akhirnya saya mulai speak up itu tentang Amel Amelia itu di bulan di bulan November 2021. Ya, di bulan November. Oke. Berawal dari sini, ini adalah
surat yang selalu menjadi saksi pada saat itu. Awalnya kita mulai dari sini dulu. Jadi ceritanya pada saat itu aku sudah merasakan untuk kondisinya sudah nggak enak segala macam. Jadi pada tanggal 7 Juni 2021. Jadi pada saat itu kan kita satu kantor itu ada sedikit heboh dengan virus COVID, dan saya melakukan pemeriksaan pada saat itu dan hasilnya pada tanggal 7 Juni 2021 itu hasilnya negatif. Ya, tanggal 7 Juni 2021 itu hasilnya masih negatif. Namun saya masih merasakan gejala-gejala yang dirasakan. Jadi gejala-gejala yang timbul itu masih baru standar sih pada saat itu, dan mulai parah. Akhirnya aku melakukan swab kembali di tanggal 15 Juni 2021, dan hasilnya di tanggal 15 Juni 2021 itu aku positif. 15 Juni 2021 itu adalah beberapa hari setelah ulang tahunnya Amel, dan sebelum Amel ditemukan di duku atas dan viral. Kalau nggak salah Amel itu ditemukan di tanggal 19 Juni dan viralnya setelah tanggal 20 atau 21 Juni di aplikasi TikTok. Aku dapat informasi itu dari Agus ya, karena kebetulan belum ketemu sama Mas Taufik. Karena yang pertama kali yang menemukan Amel pada saat itu adalah Mas Taufik. Kemudian Mas Taufik konfirmasi ke Agus, ngajak untuk join untuk pemotretan berikutnya. Esoknya baru ketemu dengan Agus. Akhirnya pada saat itu aku recovery itu, singkat cerita ya, recovery itu di tanggal 15 Juni itu berarti memakan waktu 14 hari kata dari orang kesehatannya untuk supaya pulih lagi, supaya hasilnya negatif. Tapi karena memang kondisi saya ada penyakit bawaan yaitu diabetes, akhirnya memang agak sedikit sulit, dan ternyata memang aku sangat parah karena waktu itu aku tingkat oksigennya juga sangat rendah. Aku sudah pakai oksigen segala macam, terus juga minum obat, semua obat yang aku minum ya, dan itu kondisi aku pucat banget. Kau bisa lihat nanti di foto tayangannya. Di tanggal kalau nggak salah di awal, di tanggal pokoknya satu hari pada saat di bulan Juli ya, di awal bulan Juli itu aku di DM sama fanbase Nika Ardila ID. Dia konfirmasi ke aku, Bang Ilvo, ini ada yang mirip dengan almarhumah Nika Ardila. Aku lihat, aku cuma bilang, wah, perasaan kalau untuk sesuatu yang mirip itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa kan. Jadi tidak diherankan lagi karena itu memang udah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Aku nggak lama-lama semuanya, aku cuma kasih rangkumannya aja supaya kepada teman-teman semua. Dan pada saat aku tuh lagi recovery, dan itu kalau nggak salah di tanggal 1 Juli lah kita deman. Aku itu baru didatangin almarhumah itu setelah mereka viral. Kemudian iya, pada viral. Jadi kebetulan aku disarankan aku hadir di dalam almarhumah hadir di dalam mimpi aku itu, kalau nggak salah itu memang di awal bulan Juli. Sebelum tanggal 4 yang aku ingat, karena tanggal 4 itu aku harus bikin kontennya Amel di Instagram. Dalam mimpi itu almarhumah pakai baju warna ini. Ini adalah salah satu dan kalian mungkin teman-teman pasti ingat pada saat aku memberikan kado kepada Amel, aku memberikan bingkisan itu berwarna pink. Ini alasannya. Karena waktu itu Nika Ardila selalu datang ke dalam mimpi saya, tidak pernah berganti baju. Ada yang merasa almarhumah berganti baju warna putih segala macam, kalau aku selalu berwarna pink. Almarhumah selalu pakai baju ini dalam mimpi. Dan itu ya, dia cantik banget, dan baju ini adalah merupakan salah satu baju kesukaan dia, dan ini dipakai pada saat beliau syuting film dengan Rano Karno. Itu di syuting kembali lagi ya, full film kalau nggak salah. Oke, itu alasannya kenapa aku memberikan Amel Amelia dalam bentuk bingkisan berwarna pink untuk boxnya. Kemudian setelah itu
akhirnya aku sudah komunikasi, DM segala macam, dan akhirnya aku mulailah membuat konten Amel karena permintaan dari aku minta sama adminnya sendiri, dan aku bikin itu di tanggal 4 Juli postingan yang ini. Ini Kadila ID yang posting ya. Itu di tanggal 4 Juli 2021. Pada saat setelah aku kondisinya sudah mulai membaik tuh. Jadi aku sudah tidak menggunakan oksigen, aku sudah mulai nggak batuk-batuk lagi. Jadi pada saat itu, tapi suaranya masih serak. Kalian mungkin bisa dengar, kalian cari postingan Nika di ID pada tanggal 4 Juli 2021 gitu. And then setelah itu udah aku nggak belum ada feeling sama Amel. Dari Amel setelah itu ada pertemuan dengan Mami, akhirnya bikin lagu serupa segala macam, karena lagu serupa itu kan di bulan Juli ya. Jadi aku nggak ada feeling segala macam, aku cuekin, aku biarkan mimpi itu itu cuma hanya mimpi aja kok, aku udah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mikir seperti itu. Kemudian tapi ternyata cepat atau lambat akhirnya masih kepikiran, akhirnya aku mulailah bener nggak ya gitu ya. Akhirnya aku mulai mempertimbangkan, dan pada tanggal 2 September 2021 aku baru membuat channel VO Traveling. 2 September 2021 ya. Jadi channel VO Traveling itu bukan untuk Nika Ardila, karena aku memang fokusnya untuk kuliner, untuk nge-vlog di kafe-kafe seperti ini. Kemudian konten kuliner dan juga traveling ke daerah-daerah rekreasi, itu tujuan aku awalnya bikin konten tersebut. Namun mimpi itu selalu menjadi beban dalam benak aku, masih kepikiran terus. Akhirnya aku memutuskanlah membuat konten almarhumah Nika Ardila itu secara tidak sengaja, karena aku lagi liputan traveling ke Cirebon ke tempat teman aku. Dan akhirnya aku ketemu dengan teman aku yang salah satu fans Nika Ardila, dan kita bikin di malam hari di sebuah cafe itu di tanggal 5 September 2021. Jadi syutingnya ya, pengambilan gambar itu tanggal 5 September. Kemudian itu judul ini di Cirebon. Kemudian video itu tidak aku upload karena aku masih fokus dengan VO Traveling ini, dengan kuliner dan juga perjalanan traveling aku ke beberapa kota. Aku tidak upload. Akhirnya teman aku calling, yang si Ade ini calling, ini Ilvo, aku kenapa sih video yang kemarin gak diupload? Akhirnya barulah aku upload. Syuting di tanggal 5 September 2021 dan aku uploadnya itu di tanggal 20 Oktober 2021. Di sini kelihatan 20 Oktober 2021 ya. Itu syuting baru diupload di YouTube channel aku, dan ternyata di hari pertama langsung menembus di angka 10.000 tayangan. Padahal di awal channel aku itu cuma hanya sekitar 100 tayangan, dan subscribernya itu baru 100 orang. Dan pada saat aku upload ini di malam hari, aku sengaja upload, dan paginya aku kaget jadi 10.000 tayangan, dan subscriber aku langsung melonjak di atas 1.000 subscriber dalam waktu 1 hari. Singkat cerita, akhirnya di tanggal 20 Oktober itu aku memutuskan, itu hanya kebetulan, kemungkinan. Akhirnya itu di tanggal 20 Oktober aku upload. Di tanggal 26 Oktober aku dikontak oleh Emma Amri. Aku belum kepikiran untuk Amel ya waktu itu, jadi aku bacain aja, nanti kalian bisa lihat di videonya. Assalamualaikum Ilvo, apa kabar? Ya Uni, alhamdulillah kabar baik. BTW lagi meeting sama anak radio, nanti saya hubungin Uni jam 5 sore ya. Oh iya maaf, aku tunggu ya Ilvo. Akhirnya oke Uni, jam 17 lewat 9 hubungi saya ya. Oke. Terus aku kabarin dia itu baru di jam 18, jam 6 sore. Aku bilang gini, Uni mau baru hubungi sekarang karena baru kelar maghriban, ada yang bisa aku bantu. Terus dia bilang, serius banget nih meetingnya? Iya, lagi ada persiapan untuk anak radio 2021 KMA. Aku bilang seperti itu. Jadi gini Vo, kita ada acara Ultah NAFC Jabodetabek tanggal 31. Aku minta bikinin video iklan gitu. Oke, kalian nanti bisa baca. Ini di tanggal 26 Oktober. Terus akhirnya aku dikirimin kayak bannernya gitu.
Bannernya itu anniversary NAFC Jabodetabek itu di Cafe Teras 124. Terus aku bilang, guest star-nya siapa? Akhirnya disebutin ada Reni Silvi, ada Joy Zire, ada Amel, ada UKNS, ada Domi Allen dan Mas Yatiman Sardi. Karena ada nama Amel, akhirnya baru aku bikinin iklannya. Awalnya aku hubungan baik sama Kak Emma, tapi sempat renggang gara-gara hubungan aku salah satu admin official itu yang sempat meneror aku masalah AMI Award 2020. Jadi setelah itu aku menolak semua tawaran iklan yang berhubungan dengan Nika Ardila. Aku bilang sama Kak Emma itu, mulai saat ini jangan minta bantuan saya. Tapi pada saat saya upload program Nika Ardila di tanggal 20 Oktober, dia memberanikan diri menghubungi saya di tanggal 26 Oktober tersebut untuk pembuatan iklan. Aku bantu. Kemudian pada saat itu aku mau datang ke acara NAFC Jabodetabek tanggal 31 itu, tapi setelah di perjalanan aku memutuskan untuk tidak datang dan aku putar balik kembali ke rumah karena aku entah kenapa aku nggak, padahal aku udah dibujuk mau ketemu Amel sama Kak Emma, tapi aku nggak mau. Akhirnya aku memutuskan tidak ketemu, ya. Dan akhirnya timbul di bulan November lah, pada setelah acara tersebut, ya, timbul pro dan kontranya semakin memanas. Amel semakin dipojokkan, dicela lah, dibully segala macam. Tiba-tiba perlahan-lahan mereka yang selama ini mendukung, akhirnya mereka pada hilang dan mundur begitu aja. Aku nggak tahu penyebabnya apa, karena itu bukan urusan aku. Dan di tanggal 28 November aku baru mulai speak up tentang Amel. Di situ aku berpikir, ini feeling dari mimpi aku selama ini. Kenapa almarhumah jauh-jauh di bulan Juli dia bilang jaga Amel, padahal Amel waktu itu pada saat itu Amel lagi viral-viralnya dan dicintai oleh semua orang penggemar Nika Ardila. Dan di bulan November lah aku mulai. Akhirnya aku speak up, aku tag-in ke semua adminnya termasuk Emma Amrin, dan akhirnya Emma Amrin menghubungi saya via WhatsApp pada tanggal 28 November 2021. Isi WhatsApp-nya begini. Assalamualaikum Ilfo, aku bisa telepon, aku mau cerita sebentar yang terjadi dengan Amel, boleh kita diskusi? Dia bilang gitu, karena waktu itu aku sempat udah marah-marah ya. Sebenarnya aku juga dihujat oleh admin tersebut. Ya, ini chattingannya tanggal 28 November. Aku balasnya di besok paginya 29 November. Uni, mohon maaf aku baru nyampe Jakarta habis pulang dari Bandung, karena memang aku lagi kebetulan persiapan untuk syuting untuk haul Nika Ardila yang kedua 46 tahun ya, di bulan Desember itu. Di bulan November aku persiapan lokasinya. Terus nanti malam aku telepon Uni ya. Terus aku bilang aku tahu kok ada orang yang DM kasih hujatan Uni. Jadi Emma Amrin pun dihujat pada saat itu. Aku kirim screenshotnya, ya. Dan bukan hanya Emma Amrin aja yang WhatsApp aku. Admin dari eksklusif Nika Ardila juga WhatsApp aku, Mas Dedi. Dia bilang gini, aku nggak perlu liatin hasil chattingannya ya. Cuma balasannya gini, hai Mas, nanti kita bahas. Aku capek banget, 4 hari di luar kota. Aku habis dari Bandung, museum dan lokasi kecelakaan Nike. Aku sudah WA Kak Emma. Oke Mas, dia bilang take your time. Jaga kesehatan. Itu di hari yang sama, di tanggal 28 November. Aku balasnya tanggal 29. Mereka WhatsApp-nya semua berbarengan di tanggal 28 November. Oke. Sejak kejadian itu barulah aku mulai mencari tahu apa penyebabnya. Kemudian akhirnya di tanggal 11 Desember aku mulai ketemu dengan Febri. 11 Desember 2021. Yang acara pertemuan aku lagi wawancara sama Juliet Wekan. Febri datang. Dan untuk informasi buat kamu semua, Febri adalah salah satu anak NAFC, Nika Ardila Fans Club, yang pertama kali ketemu saya secara langsung. Karena Emma Amrin sama admin-admin yang lain itu kita tidak pernah ketemu sama sekali, cuma hanya via DM dan via WhatsApp. Jadi orang yang pertama, anak NAFC yang pertama kali saya temui adalah Dwi Febri. Oke.
Kita ngobrol banyak sama Dewi Febri, aku nanya kenapa ini terjadi segala macam, dan akhirnya tujuannya pada saat itu Dewi minta tolong untuk promo lagu Pengobat Rindu. Karena saat itu Pengobat Rindu akhirnya terhenti di tengah jalan dan tidak dipromoin oleh sang manajernya. Anyway, sempat singkat cerita di tanggal itu pertemuan aku di tanggal 11 Desember, tiba-tiba kita tetap komunikasi dengan baik. Akhirnya di tanggal 20 Desember 2021, Febri mengajak saya ketemu di Kemang. Dia chatting saya seperti ini. Nanti kalian bisa baca. Bang, ini rencana kita ketemu di Kemang itu jam 20.23, dan ternyata pada saat jam 21 jam 9 malam itu aku diajak ke Kopi 5 Detik di Kemang. Akhirnya ada Bunda di sana, dan itulah pertemuan di pertama kali aku yang dijebak tanggal 20 Desember 2021. Kemudian setelah itu aku nggak ada komunikasi sama Fe beberapa minggu sampai aku menyelesaikan perjalanan di Ciamis, haul 46 tahun nikah Adila di Ciamis tanggal 27 Desember. Setelah aku pamitan dan minta izin di sana di makam almarhumah, barulah di tanggal 22 Januari 2021 saya ketemu dengan Amel, dan sampai saat ini. Itulah cerita singkatnya. Jadi perjalanan-perjalanan ini sudah saya lewatin. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh apa ini pasti settingan, disengaja ditunda-tunda untuk ketemu dengan Amel segala macam, no. Karena menurut saya pada saat itu banyak sekali persoalan yang mana saya juga diserang oleh hatersnya. Terus saya harus menghadapi ujian di kantor juga. Terus juga belum lagi ditegur sama teman-teman dekat, maksudnya jangan dilanjutkan perjuangan kamu segala macam. Dan tapi saya tetap memilih dengan kata hati saya seperti itu sampai detik ini. Akhirnya saya sudah ketemu dengan Amel, sampailah ketemu lagi di acara single keduanya Febri yang bertajuk Rumah beberapa hari yang lalu, sampai detik ini. Dan untuk kedepannya seperti apa, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya hanya melewati cerita yang telah dinaskahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan apa yang ada di puisinya Amel. Itu aja, oke? Intinya tujuannya adalah niat ikhlas dan niat baik aja sih sebenarnya. Dan saya punya surprise untuk kalian karena saya akan menghadirkan bintang tamu yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian pengen banget aku ngobrol terus sama dia. Aku bisa ya itu deh. Oke, kita sambut Amel Amelia. Kenapa masih nungguin ya? Oke, nggak ada Amel karena hari ini aku mau janjian. Janjian sama dia hari ini, sama Agus sama V untuk wawancara tentang lagu single Rumah. Habis ini kita akan menuju ke kawasan Grand Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Itu saja untuk konfirmasinya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti untuk klarifikasi agar supaya semuanya bisa diluruskan kembali dan jangan sampai ada yang membuat persepsi sendiri. Jadi semua sudah jelas. Saya ceritakan secara detail. Nanti apapun yang terjadi kita akan jalanin aja yang kedepannya seperti apa. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menata ulang surya, membasuh kerinduan, melewati cerita yang telah dinaskahkannya. Aku ingin memelukmu dan tak mau melepaskan lagi.